Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Kusumaneng Tias dari kelas Broadcasting 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah interaktif dan multimedia broadcasting. Lalu di sini ada materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai penjelasan website. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Nah, biasanya untuk tampilan awal sebuah website dapat diakses melalui halaman utama atau homepage menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat. Lalu pada tahun 1990, Tim Berners-Lee menuliskan tentang 3 teknologi dasar web. Yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language. Yang kedua ada URI, Uniform Resource Identifier. Yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Dan ini merupakan penjelasannya. Lalu ada jenis-jenis website. Jenis website terbagi menjadi 3, ada berdasarkan sifat, berdasarkan fungsi, dan berdasarkan platform. Berdasarkan sifat terbagi lagi menjadi 2, yaitu website statis. Website statis didefinisikan sebagai website yang kontennya konstan atau tidak berubah. Setiap laman dibuat dengan kode HTML dan menunjukkan informasi yang sama kepada setiap pengunjung. Dan hanya webmaster atau developer yang dapat melakukan update pada konten website statis. Umumnya website statis dibuat dengan menggunakan HTML dan CSS oleh developer yang memahami pemrograman dan coding. Lalu yang kedua ada website dinamis. Website dinamis adalah website yang kontennya selalu diupdate secara berkala. Kebanyakan website yang bersifat dinamis dapat dikelola dengan mudah dibanding dengan website statis. Website dinamis menampilkan kontennya dari database yang biasanya hanya bisa diakses oleh webmaster atau developer. Lalu ada jenis website berdasarkan platform. Tersedia berbagai cara untuk membuat website, setidaknya kalian bisa membangun website dengan 3 metode. Ada CMS, website builder, atau kode. Yang pertama ada CMS, yaitu Content Management System. CMS adalah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. Beberapa CMS yang paling banyak digunakan adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Yang kedua adalah website builder. Website builder adalah platform yang membantu kalian membuat website dengan cepat tanpa perlu memahami coding atau kemampuan website desain sama sekali. Website builder cocok untuk kalian yang ingin membuat website dalam waktu singkat, tidak mempunyai kemampuan teknis, dan tidak ada waktu untuk mempelajarinya. Lalu yang ketiga ada HTML atau CSS. Jenis website berdasarkan platform yang terakhir adalah website yang menggunakan HTML dan CSS. Metode membuat website ini memerlukan pengetahuan tentang coding dan pemrograman menggunakan HTML dan CSS. Kalian bisa membuat website menggunakan software seperti Notepad++, Text Wrangler, atau Sublime Text. Lalu jenis website berdasarkan fungsi. Yang pertama ada website blog, kayak seputar informasi-informasi. Lalu website perusahaan, contohnya kayak perusahaan DPR atau semacamnya. Lalu ada website mengenai media sharing kayak sosial media Instagram, Twitter, dan Facebook. Lalu ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Lalu ada website berita, itu informasi berita dari CNN, contohnya atau kompas.com atau liputan6.com. Lalu yang ketiga ada pemahaman domain dan hosting. Domain adalah alamat yang akan mengantarkan kalian ke website yang kalian tuju. Pada dasarnya, domain merupakan bentuk sederhana dari alamat IP yang berupa kombinasi angka rumit. Dengan banyaknya website yang tersebar di internet, menghafalkan kombinasi angka tersebut tentu sangat sulit. Fungsi domain merupakan alat untuk mengidentifikasi sebuah web hosting. Contoh domain misalnya adalah niagahoster.co.id, domain berguna untuk menemukan komputer di internet.
Lalu yang kedua ada hosting. Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Setiap layanan akan menyediakan space atau tempat penyimpanan yang berbeda, misalnya mulai dari pakai 1 GB atau paket hosting murah unlimited seperti hosting yang ada di Niaga Hoster. Lalu ini merupakan contoh-contoh domain.com, terus ini website, dan ini web hosting. Lalu yang kelima ada penyedia domain dan hosting. Penyedia domain itu ada biz.nf, merupakan salah satu fasilitator hosting dan domain website grafis yang memungkinkan untuk mendaftarkan domain tak terbayar dengan ekstensi domain.co.nf. Yang kedua ada Freenom, yaitu menggunakan .tk yang merupakan nama domain untuk pulau kecil bernama Tokelau. Yang ketiga ada .co.tk merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di Pulau Tokelau dan menyediakan domain gratis dan dengan ekstensi .tk. Lalu ada penyedia hosting. Yang pertama ada share hosting, merupakan tipe web hosting yang paling banyak digunakan. Dengan share hosting, kita berbagi server dengan klien lainnya di provider hosting yang sama. Yang kedua ada VPS hosting, merupakan opsi bagi pengguna yang membutuhkan sumber daya besar dan keleluasaan dalam menyesuaikan pengaturan server dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada cloud hosting. Hosting yang menawarkan kemudahan penggunaan yang ada pada share hosting. Yang keempat ada WordPress hosting, merupakan bentuk lain dari share hosting dan dibuat untuk penggunaan website WordPress. Lalu, apakah domain dan hosting ada biaya? Dalam membuat website itu memang membutuhkan biaya minimal untuk membeli domain dan hosting, apalagi jika menggunakan jasa pembuatan website. Tentu akan lebih mahal jika dibandingkan dengan kita membuat website sendiri. Harga domain dan hosting pun beragam tergantung pada tujuan kita membuat nama domain dan hosting yang kita ingin gunakan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan domain dan hosting. Kelebihan domain adalah alamat website lebih mudah untuk diingat saat menggunakan sebuah domain. Alamat website kita akan lebih mudah untuk diingat daripada saat menggunakan alamat IP, maka pengunjung dapat lebih mudah untuk mengunjungi website kita. Lalu kekurangan domain yaitu tidak dapat bersaing. Menggunakan domain yang berbayar tentu akan dapat membantu kita mendapatkan peringkat di mesin pencari, berbeda dengan kita menggunakan free domain. Selamanya website kita akan berada di tingkat yang lebih bawah karena peringkat mesin pencari tidak dapat dipengaruhi jika menggunakan free domain. Lalu ada kelebihan hosting dan kekurangan hosting. Kelebihan hosting ini dapat menikmati performa free hosting secara gratis tanpa biaya sedikit pun, walaupun hanya dalam hitungan beberapa waktu saja. Tentu program free hosting akan membantu kita dalam menghemat biaya. Yang kedua ada kekurangan hosting. Setiap program membutuhkan internet tentu akan dapat diakses jika sebelumnya media kita telah terkoneksi dengan internet. Jadi, bila kita berada di tempat yang tidak dapat mengakses internet, tentu kita tidak akan dapat menikmati program free hosting ini. Sekian presentasi mengenai materi website, domain, dan hosting. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.